Halo teman-teman. Halo Ci, Ci. Halo kok. Aman ya Saya agak udah? pilek nih, jadi suaranya agak bindeng ya. Oh ya, it's okay. Karena tuh kayak sekarang zaman sekarang lebih banyak sakitnya daripada sehatnya ya kok ya. Iya, betul nih. Heeh. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Ini cepet banget loh kok. Pas pencet live langsung hits 40 nih dan masih tambah lagi. Thank you banget untuk antusiasnya dan thank you juga untuk kesediaannya kok Andri mau berbagi bersama Juicy. Nah, mungkin langsung masuk ini aja ya, perkenalan dulu. Siapa di sini yang baru pertama kali melihat Ko Andri? Boleh mungkin tulis di komen, dan yang belum follow boleh di follow ya Instagramnya di Andri Hakim. Nah, sedikit perkenalan, jadi Ko Andri ini baru terjun di saham ini sekitar tahun 2018 ya Ko ya? Iya, betul. Dan Belum 2000 lama-lama banget sih. Iya, dan 2018 akhir, luar biasa. Tapi return portfolionya dari 2020 ke 2023 itu udah mencapai sekitar 20.000 alias 200 kali lipat. Nah, ini akan kita bahas hari ini, dan boleh ya kok di-share dulu nih. Boleh, boleh. Gimana sih maksudnya, sedikit background gitu kok dari Koko nih. Kalau saya backgroundnya sebenarnya awalnya pengusaha gitu ya. Mm-mm. Awalnya dulu saya bisnis sendiri ada, bantuin keluarga juga ada. Terus udah gitu, di 2018 saya mulai belajar saham sebenarnya, belajar investasi saham. Awal-awal ya cari-cari saham-saham yang murah lah seperti itu gitu loh. Terus Mm-mm. sampai 2020 bisnis stop gara-gara COVID, ya udah deh jadi Mm. investor dadakan gitu loh. Gitu. Jadi Investor. terpaksa harus benar-benar fokus di saham gitu karena bisnis waktu itu Mm-mm. mati semua ya down. Karena saya tuh di Mm. bidangnya tuh ekspor impor gitu loh, ekspor impor Mm. komoditi gitu. Jadi saat itu Real estate. Cina juga lockdown, iya nggak bisa ekspor, jadinya ya udah saya full time di saham gitu loh. Tapi saya udah ada Mm. ilmunya dari 2018 gitu loh. Ternyata Mm. gulungannya kencang gitu, lebih gede daripada saya bisnis gitu loh. Mm. Jadinya sampai sekarang keterusan gitu, udah jadi males lagi berbisnis gitu loh. Jadi mas lagi karena cuannya udah gede banget ya kok ya di sini Cuannya kok. udah gede, betul betul. Jadi Heeh. emang di saham itu semakin besar uangnya itu untung sedikit aja tuh udah gede banget gitu loh. Jadi Hmm. bidang apapun tuh nggak bisa kalahin keuntungannya gitu loh. Hmm. Oke. Nah, aku penasaran sih kok, kan karena nih di headline newsnya kok kan sering banget nih apa pengusaha muda gitu. Nah, aku pengen tahu nih, boleh di spill nggak sih kok umurnya kok? Saya sebenarnya udah nggak muda-muda lagi ya, udah 34 sebenarnya. Cuman kelihatannya doang awet muda, tapi saya udah 34 sebenarnya. Oke, masih muda sih kok, itu 34 Masih kok. muda ya. Iya, masih muda. Oke. Nah, berarti kapan nih kok exactly-nya terjun ke pasar modal? Kalau Sebenarnya belajar terjunnya dari itu sih beberapa. di 2018 ya, 2018 Hmm. ya invest trading gitu. Sebenarnya awalnya trading sih, bukan ke invest ya, lebih ke trading. Awalnya trading sana sini. Pertama kali itu cuman masukin duit tuh 10 juta, saya ingat banget. 8 juta sampai 10, 8 juta udah gitu besoknya saya tambahin lagi 2 juta, 10 juta gitu loh. Dari Hmm. situ ya ada untung lah 200.000, 100.000, ya itu aja udah seneng gitu loh. Tapi ya nggak difokusin karena tetap fokusnya itu bisnis lah saat itu ya. Nah, pas Hmm. udah mulai COVID, baru deh saya mulai invest. Hmm. Sebenarnya saya awal keuntungan terbesar itu sebenarnya dari saham Arto sih ya. Bang Artos itu Hmm. saya masuk di 2019 sebenarnya. Hmm. Gitu. Jadi di 2020 saya mulai fokus di saham 100% lah gitu loh. Karena ya bisnis-bisnis semua terdampak gitu loh. Hmm. Oke Gitu. kok. Jadi berarti keuntungan terbesar tadi itu dari saham Arto ya kok ya? Pertama-tama itu dari Arto, sekarangnya mungkin dulu Arto saya itu naik 2.200% gitu loh. Hmm. Jadi saya waktu itu di Arto saya ada sekitar 500 jutaan, itu hampir Hmm. belasan sampai 20-an miliar untuk keuntungannya dari Arto gitu loh. Oh, Nah, wow, itu dari keuntungan itu sebagian saya ambil, saya pindahin juga di saham-saham bank digital gitu. Ada sebagian di BBHI, di BNBA, di BBYB gitu loh. Saya sebar gitu loh. Ternyata yang naiknya tinggi itu di BBHI gitu loh. hmm, Seperti itu. Nah, di BBHI pun saya dapat lagi hampir 20 nader 20 miliaran lagi dari BBHI gitu loh. wow, itu Gitu. boleh tahu nggak tuh kok feel-nya tuh gimana kok? Maksudnya pengen tahu nih, maksudnya tipe tipe investor tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya scalping atau swing gitu? Sebenarnya saya tipenya tuh karena saya dapat pengalaman di Arto, saya jadi
mulai lihat saham itu carinya tuh yang long term gitu loh, yang ada corporate action-nya gitu loh. Saya nggak cari tuh saham-saham tuh yang kayak cuman under value doang. Karena di 2018 saya udah masuk tuh saham-saham yang under value. Karena kan saya belajarin bukunya Warren Buffett, nonton YouTube-nya Lo Keng Hong gitu ya, Pak Lo Keng Hong ya. Eh, Saham yang murah itu bisa naik juga gitu loh. Cuman naiknya lebih lambat aja gitu loh. Kalau kita cari yang ada corporate action itu dia naiknya lebih cepat, lebih kencang gitu loh. Karena market cap-nya kan juga naiknya berkali-kali lipat lebih cepat gitu loh. Karena ada corporate action itu. Nah, kita tuh bisa pakai corporate action tuh buat leverage uang kita gitu. Jadi lebih kencang juga naiknya kayak gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di Arto pun saya nggak ada hokinya juga lah, nggak 100% skill, mungkin ada hokinya juga. Tiba-tiba saya juga kaget loh, kok Artonya untungnya segini gede gitu loh, juga nggak nyangka gitu Pak. Mungkin target saya awalnya mungkin ya paling ke 5.000 gitu, totalnya tembus ke 10.000, tiba tembus ke 19.000 gitu loh. Gitu. Tapi saya juga nggak take profitnya di 19.000, saya take profitnya di 15-16.000 gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih kok, gain yang terbesar dan loss yang terbesar tuh apa gitu kok? Kalau gain terbesar saya sebenarnya mungkin hari Senin Selasa kemarin ya, dari kenaikan PANI ARA gitu ya, itu mungkin itu dalam satu hari itu ya puluhan miliar lah satu hari. Gitu dari satu hari. Dulu saya nggak nyangka gitu. Dulu kalau kita kerja ya bisa dapat sebulan 100 juta aja tuh kayaknya udah happy banget gitu loh. Itu aja susahnya setengah mati ya. Sekarang tuh nggak nyangka gitu loh bisa dapetnya. Pertama tuh dapetnya kayak ratusan juta aja sebulan tuh udah senang. Ternyata tuh di saham bisa loh, bisa dapet sampai miliar-miliaran sehari pun itu bisa ternyata gitu. Oke. Nah dari tadi baru ngobrol, aku interestingnya ini sih kok gimana Koko tuh money managementnya. Tadi kan Koko juga bilang kan di awal nih dari maksudnya kadang beberapa orang gitu kan kayak oh dapat uang segitu tuh jadi uang kaget, bener gak sih? Nah aku pengen tahu gimana Koko tuh bisa manage money managementnya tuh bisa oh ya udah ini saatnya aku invest ke sini dipisah-pisahin gitu kok. Nah kalau saya sebenarnya nggak terlalu dipisah-pisah. Saya kalau dapat saham bagus tuh saya all in. Itulah yang bikin sebenarnya portfolio saya jadi berkembangnya cepet gitu loh. Sebenarnya kayak di tahun ini itu ya saham yang naik itu sebenarnya bukan cuma PANI doang, ada juga brand, ada juga cuan, ada juga aman gitu loh. Tapi saya nggak masuk gede di sana gitu loh. Jadi saya tuh orangnya nggak ikut-ikutan gitu loh. Saya merasa tahun ini bagusnya di PANI, ya udah saya cuma fokus all in di PANI aja gitu loh. Tuh, contohnya misalnya di tahun-tahun lalu juga ada saham misalnya ada di pas COVID ada KF, ada INAF, itu saya juga masuk tapi duit-duit kecil gitu loh. Duit 90% uang saya tuh tetap saya fokusin tuh di satu emiten gitu yang kira-kira bisa multi bagger gitu loh. Jadinya tuh gulungnya cepet gitu loh. Gitu. Mungkin si PANI ini yang saya invest sekarang tuh di saham PANI ini untungnya sebenarnya nggak gede-gede banget dibanding Arto gitu loh. Tapi karena uangnya udah gede jadi gulungannya jadi gede gitu loh. Terus kalau gitu kok mau tanya kok Kak, berarti agak berlawanan gak sih dengan apa yang orang dulu kan sering bilang kan jangan taruh satu telur di satu keranjang, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah ini tuh berarti nggak berlaku ya kok ya untuk saham? Sebenarnya berlaku. Sebenarnya tuh kalau kita taruh telur di banyak keranjang itu kita tuh sebenarnya mau mempertahankan uang kita supaya nggak berkurang gitu loh. Nah, kalau saya tuh waktu itu tuh saya pikir tuh uang saya sedikit, jadi saya harus agresif gitu loh. Kalau misalnya kita uangnya dikit tapi dipecah-pecah, itu kenaikan portfolio kita nggak bakal signifikan gitu loh. Kayak misalnya kita cuma punya uang misalnya 100 juta. Menurut saya 100 juta itu masih kecil ya. 100 juta, tapi 100 jutanya ini dipecah jadi 10, kita invest ke 10 perusahaan gitu loh. Itu akhirnya naiknya nggak signifikan, 100 juta dibagi 10 cuma 10 juta gitu loh. Ada satu yang naiknya tinggi, baru paling dapat lagi another 100 juta gitu loh. Nggak maksimal. Tapi kalau misalnya 100 juta ini kita fokus ke satu ini misalnya naik 100%, itu naiknya lebih cepat gitu. Bahkan misalnya kita tahu bisa bagger nih, bisa naiknya 5 kali lipat gitu, bisa cepet 100 jadi 500 ini nanti kita cari lagi yang bisa doublein jadi cepet gitu karena kita terkonsentrasi gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau kita mau melipat gandakan kekayaan gitu kita harus agresif gitu loh. Tapi kalau kita mau mempertahankan barulah kita diversifikasi gitu loh.
Jadi sama kayak main bola gitu, saat kita mau ngejar angka, kita harus agresif nyerangnya gitu loh. Saat kita udah dapat angka, ya udah kita defend gitu. Nah, sekarang saya mungkin udah mulai agak defend gitu ya. Hmm. Tuh. Oke kok. Nah, aku mau tanya juga nih, tadi nyambung yang ke saham Bagger ya. Boleh bagi nggak sih kok insight-nya gitu? Karena jujur aja kayak dapetin satu saham yang panik ya kita sebut ini nggak setahun sekali, selalu ada ya kok ya. Bener Nggak nggak setahun sih? sekali, betul, Iya, betul. iya. Nah, itu gimana sih cara, maksudnya insight-nya gitu, bisa dapetin tuh saham Bagger kayak gini gitu. Aku tuh suka banget sama tagline Koko yang Koko bilang kalau dapetin maksudnya cari saham untuk 1 bulan, 1 minggu ke depan, itu tuh gampang. Tapi untuk cari saham yang bertahun-tahun ke depan itu akan bagus prospeknya itu susah gitu. Nah, ini boleh Betul, bagi betul. insight-nya. Betul, ya memang orang kan selalu tanya kok yang the next-nya Pani itu apa gitu loh. Orang tuh Mm-mm, pikir tuh gampang, sebenarnya tuh nggak segampang itu ya gitu loh. mm-mm, Nggak gampang buat kita nemu perusahaan, dan perusahaannya pun belum tentu ada gitu loh. Jadi nggak bisa, itu tuh harus kayak pas aja ada momentum, ada sahamnya bagus baru kita bisa masuk gitu loh. Nggak bisa kita tahu the next-nya itu sebenarnya apa tuh, sebenarnya saya juga mm, masih nyari-nyari gitu loh, masih nyari-nyari juga mm. gitu loh. Tentunya Oh, yang nomor satu kalau mau dapat saham-saham seperti itu harus cari yang mm, ownernya bagus juga. Dia mau owner itu mau main panjang gitu loh. Dia nggak mau exit ke retail gitu loh. Saya paling anti mm, itu perusahaan-perusahaan yang exitnya itu ke retail gitu loh. mm, Gitu loh. Jadi sama lah kayak kita, saya selalu bilang bisnis sama kita berbisnis real sama kita di dunia saham itu sebenarnya sama gitu loh. Kalau misalnya kita berbisnis di bisnis real gitu ya, ada pengusaha yang jujur, ada pengusaha yang curang gitu loh. Di bursa saham itu juga sama, ada pengusaha, ada yang sahamnya itu jujur, ada yang owner sahamnya itu tidak jujur gitu loh. Dia suka buang ke retail. Nah, saya nggak pilih saham-saham yang eh, ownernya suka buang ke retail gitu loh. Jadi contohnya banyak ya, perusahaan itu yang under value itu banyak, tapi mm, sahamnya nggak kemana-mana gitu loh, nggak bisa naik-naik karena udah kena harga tertentu dibuang terus, harga tertentu jatuh terus gitu loh. Nah, terus untuk mencari mm, saham yang ini sebenarnya kunci awalnya sebenarnya tetap value ya. Jadi sebenarnya mm. semua perusahaan itu tetap kita harus pilih value, kita harus bisa prediksi saham ini masa depannya itu value-nya berapa gitu loh. Tuh. Oh. Jadi saat saya beli misalnya Bang Artos, itu valuasinya cuma di bawah 1T gitu loh. Itu nggak masuk akal gitu loh. Bank digital yang punyanya Patrick Waluyo gitu ya, valuasinya di bawah 1T gitu. Jadi saya Hmm. makanya di saat itu saya all in gitu loh. Tuh. Hmm. Nah, sama juga di BBHI juga gitu, valuasinya waktu itu juga masih di bawah 1T gitu loh. Nah, di Panik juga sama, valuasinya juga masih sekitar 1T gitu loh. Nah, dari situ nggak mungkin lah perusahaan dipimpin orang yang bagus, valuasinya cuma 1T gitu. Jadi ya di situ saya all in gitu loh. Seperti Hmm. itu. Oke. Nah, ini kok mau tanya, sesuai dengan judul topik kita nih ya. Kan untuk tahun depan nih, gimana kita menyikapi tahun depan, karena tahun depan tahun politik. Dari sekarang aja Ya. udah berasa ya, campaign-campaignnya gitu kan. Nah, selain tahun politik, itu bakal ada statement apa lagi sih kok yang perlu diperhatikan atau diwaspadai nih di tahun depan? Sebenarnya kalau saya balik lagi, jadi sama lah kayak di bisnis ya, ada Hmm. macroeconomics dan ada microeconomics gitu ya. Kalau saya Hmm. di saham itu saya fokusnya ke microeconomics gitu loh. Karena di Hmm. Warren Buffett juga bilang kita fokusnya itu ke microeconomics itu di perusahaannya gitu loh. Selama Hmm. perusahaannya bagus, dia turun ya udah kita beli lagi gitu loh. Kita nggak usah takut gitu loh. Pasti dia bakal rebound, dia bakal naik lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke saham yang tepat, menurut saya nggak perlu takut-takut gimana ya di tahun politik gitu ya gitu. Jadi Hmm. kayak misalnya contoh saya masuk di saham yang saya pilih gitu, saya udah yakin gitu mau tahun politik mau, makanya Warren Buffett juga ada pepatah ya, kita tuh berinvestasi saham itu harus kayak eh, misalnya bursa saham itu tutup sampai 8 tahun ke depan, kita harus tetap berani pegang saham itu gitu loh. Kalau Oh. misalnya kita nggak berani pegang saham ini sampai 8 tahun ke depan, jangan even consider beli saham ini sekarang juga gitu loh. Saat ini 8 menitnya jangan beli gitu loh. Nah, jadi saya Hmm. juga sama ya. Jadi kalau misalnya mau tahun depan tahun politik, mau tahun apapun selama perusahaannya bagus, berkembang terus, corporate actionnya ke depan masih ada, story-nya masih ada, masih bisa growing, saya tetap pegang gitu loh. Saya tetap gak takut gitu. Oke. Nah, Takutnya kalau kita jual malah kehilangan momentum gitu kan ya. mm-mm.
Nah, dari tadi nih Koko sebutin tentang Warren Buffett gitu kan. Aku pengen tahu nih, 3 orang pedoman Koko tuh siapa sih gitu? Sebenarnya kalau di investasi mungkin ya tentunya nomor satu si Warren Buffett ya, karena saya Hmm. memang awal-awal banyak baca buku-buku dia gitu loh. Hmm. Kedua mungkin ya Pak Keng Hong ya gitu ya kalau dari Indonesia gitu, karena dia ngajarin cara berinvestasi yang benar gitu loh. Hmm. Sabar gitu, di hold cari yang murah gitu, benar-benar cara berinvestasi yang benar lah sebenarnya gitu loh. Hmm. Nah terus mungkin ketiga saya juga suka Masayoshi Son gitu ya, ini investor dari Jepang, cuman Hmm. mungkin kalau dia agak gasrak gusruk gitu loh, agak gasrak gusruk Hmm. sedikit gitu. Oke. Nah, ini list pertanyaannya udah banyak banget kok. Oke. Mungkin aku bisa pilih kali ya beberapa yang related ya. eh Oke, aku jawab dari yang list questions dulu. Nah, gimana pandangan tentang Goto? Ceritain tentang kerugian di Goto, kenapa bisa terjadi? Nah sebenarnya Goto itu kalau misalnya teman-teman di sini mau pegang long term itu silahkan ya. Sebenarnya di hold pun ya masih oke gitu. Kalau turun nggak harus selalu kita di cut loss gitu loh. Nah kalau saya di Goto kenapa saya cut loss? Karena saya ada uang margin gitu loh. Gitu. Jadi saya ada Hmm. uang hutang gitu loh ya. Ada leverage gitu loh. Leverage Hmm. ini saya harus amanin gitu. Makanya saya cut loss gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi Hmm. kalau teman-teman di sini misalnya Goto turun, nggak perlu khawatir gitu sebenarnya. Asal perusahaannya nantinya penjualannya misalnya dengan adanya TikTok Shop dia makin rame, pendapatannya makin besar, justru dia makin bagus gitu loh. Cuman karena saya pakai leverage, saya nggak bisa bertahan selama itu gitu loh. Jadi saya harus cut Hmm. loss gitu loh, buat amanin leverage-nya itu gitu loh, amanin ya utang-utangnya itu gitu loh. Jadi itu. Tapi Oke. kalau teman-teman misalnya pakai uang dingin, eh nggak apa-apa di hold aja gitu. Karena kemarin ini sempat menggemparkan ya, Betul, betul, betul. sempat menggemparkan balik lagi. Nah, ini ada yang nanya juga nih, ini menarik sih. Gimana caranya kuat hold nih di saat yang lain terbang juga, seperti brand, AMMN, dan cuan? Nah, kalau saya sebenarnya yang saya fokusin itu bukan sahamnya. Kalau saya tuh fokusin ke portfolionya sebenarnya. Yang penting itu saya target nih, misalnya tahun ini portfolio saya tuh bisa return berapa gitu loh. Dibanding saya misalnya keluarin dari Pani, terus saya masuk lagi ke brand atau kemana gitu ya. Hmm. Ujung-ujungnya tuh saya malah kayak ibarat ada pepatah begini, kalau kita berusaha menangkap 2 kelinci, ujungnya kita nggak dapet kelinci manapun gitu loh. Jadi mendingan kita fokus nangkep 1 kelinci aja gitu loh. Gitu. Ya Hmm. mungkin di brand ada gitu, tapi kecil karena uang saya maksimal masih di Pani gitu loh. Jadi saya cuma fokus aja yang kira-kira saya lebih yakin gitu loh. Jadi misalnya brand bisa naik, Pani bisa naik, ya udah tinggal saya pilih aja mana yang saya lebih yakin gitu. Kalau saya lebih yakinnya di Pani, ya udah jadi saya misalnya yakin dan karena Pani misalnya mainnya lebih panjang, ya udah saya mendingan cari yang mainnya lebih panjang aja gitu. Saya nggak perlu keluar masuk di kemana-mana gitu. Karena orang yang keluar masuk itu ujungnya ketinggalan gitu loh. Kayak contohnya Hmm. ada pepatah gitu ya. Saya baca bukunya Richard Branson gitu ya, yang Hmm. punya Virgin Airlines. Dia bilang gitu loh, kalau orang ajak lu naik roket, lu jangan tanya duduknya di mana, lu masuk dulu, duduk diem gitu loh. Jangan Hmm. keluar masuk, akhirnya roketnya terbang kita ketinggalan gitu loh. Ya, Gitu. itu nice. Jadi memang kadang saham itu lagi diem gitu ya, dia diem, tapi tiba-tiba dia terbang gitu loh. Nah kalau kita keluar masuk, pas dia terbang kita ketinggalan biasanya seperti itu. Oke, teman-teman yang mau tanyanya di kolom questions ya, karena ini kan banyak banget nih yang nanya. Jadi biar aku lebih gampang cari bacanya langsung dari kolom questions gitu. Lanjut ya, Ko. Ko Andri kan pakai strategi corporate action. Berarti apakah artinya Ko Andri sudah jarang lihat laporan keuangan? eh, Laporan keuangan itu menurut saya pentingnya itu cuman yang penting dia selama bertumbuh terus ya udah kita pegang terus. Sebenarnya saya sesimpel itu sih. Yang saya Hmm. pedulin itu lebih gimana perusahaan ini harus berkembang. Kadang berkembang itu nggak harus melalui profitnya doang ya. Bisa juga berkembang itu misalnya ada corporate action, ada penambahan modal, ada direksi bagus gitu. Jadi berkembang itu macam-macam sih. Nah, biasa tuh Hmm. berkembang yang lebih cepat tuh biasa disuntik modal gitu, disuntik modal.
ya jadi cepet lah ekspansi gitu loh. Gitu. Jadi nggak serta-merta selalu dari ininya doang sih, dari apa? Laporan keuangannya doang. Oke. Nah, eh kok, nah ini, kok Andri trading jangka pendek juga kah? Day trade gitu? Daily trading? Itu saya lebih lihat momentum ya, kayak misalnya di Goto gitu, itu sebenarnya kayak trading tuh paling gampang sebenarnya di Goto ya. Kalau misalnya dia Hmm. udah lagi trending naik, ya udah kita tinggal ikutin aja gitu loh. Itu paling gampang. Hmm. Nah, kalau ada momentumnya saya main. Kalau nggak ada momentumnya lagi sepi saya nggak main gitu loh. Cuman Hmm. seperti itu sih. Jadi saya nggak maksa gitu loh. Biasa kalau kita maksain malah ujungnya kita loss gitu loh. Gitu. Contohnya misalnya hari ini saya ngelihat nggak ada momentum yang bagus, udah saya tutup, saya nggak main gitu loh. Kemarin Goto mulai rebound, saya main, saya dapat untung dari Goto, dapat untung 40-50 juta gitu. Terus kemarin lagi Gotonya crash, tapi untungnya ruginya 1 miliar gitu loh. Gitu. Kemarin lagi ada untung lagi 80 miliar, ya gitulah, 80 juta Hmm. gitu. Kayak gitu Oke. sih. Ini ada yang nanya, untuk yang baru mau masuk PANI, apakah masih aman untuk masuk? Karena sekarang udah 5.000 sekian ya kok. Tapi ini cuman sekedar informasi, kita di sini tidak ada rekomendasi. Jadi saya juga nggak mau rekomendasi teman-teman ini untuk ayo bondong-bondong beli pani gitu. Saya nggak mau ya gitu. Jadi saya ngomong apapun sebenarnya teman-teman di sini tuh juga harus pelajarin lagi gitu loh. Harus ada keyakinan masing-masing. Karena kalau nggak ada keyakinan gitu ya, sahamnya turun dikit kalian jadi panik, akhirnya jadi cut loss gitu. Padahal nantinya dia bisa rebound lebih tinggi gitu loh. Hmm. Gitu. Kalau misalnya tanya saya, aman nggak masuk? Kalau menurut saya di bawah 5.000 aman gitu loh. Karena ownernya aja beli di 5.000 gitu loh. Ownernya aja yakin nih dia beli triliunan di harga 5.000 gitu loh. Jadinya ya kalau di bawah 5.000, di bawah harga owner ya aman gitu loh. One day dia pasti eh, lewatin harga itu gitu loh. Hmm. Tapi balik lagi, teman-teman di sini harus pelajari lagi gitu loh, kemungkinan-kemungkinannya gitu loh. Cek lagi valuasinya, corporate actionnya, semua-muanya itu karena kita pelajarin itu yang bikin kita yakin sebenarnya. Kalau kita nggak pelajarin, kita nggak yakin gitu. Bahkan datang juga misalnya ke Pantai Indah Kapuk, muter-muter gitu, ngobrol sama salesnya gitu. Nggak usah bayar kok, ngobrol doang gitu, ngobrol. Itu juga nambah keyakinan gitu loh, untuk nge-hold gitu sahamnya. Jadi kita tak tahu, oh perusahaannya berkembang loh, segede ini loh, sehebat ini loh gitu. Itu bikin tambah keyakinan juga gitu loh. Gitu. Ngobrol Hmm. juga sama salesnya, tanya, lahannya dari mana sampai mana, ukurannya berapa sih gitu. Nanti salesnya pasti ngomong, iya ini udah sampai ujung kok. Sampai ujung sana udah kita punya semua gitu. Itu kan nambah keyakinan kita gitu kan ya. Gitu. Jadi jangan Hmm. cuma lihat angka sahamnya doang, kita harus lihat tuh bener-bener ke dalam-dalam perusahaannya gitu loh. Oke. Nah ini kok target harga, kok Andri mau di berapa nih? Nah, Target harga. kalau kalau saya nggak pernah targetin seperti itu. Saya biarin benar-benar let the profit run saja gitu loh. Contohnya misalnya di Arto gitu ya. Saya pikir gila. Saya ngomong sama teman saya, gila Arto kalau 5.000 bro kita kaya banget bro. Ternyata 10.000. Gila bro, ini 10.000 kaya banget. Ternyata 19.000 gitu. Jadi saya let the profit run. Begitu dia udah selesai corporate action, dia udah nggak ada apa-apa lagi, disitulah saya take profit gitu loh. Nah sama, Hmm. begitu di BBHI juga sama, saya bilang, gila bro, ini saat ini BBHI masih 2.000 ya, saya bilang, ini kalau BBHI ke 5.000 bro, kita kaya banget bro. Ternyata udah tembus 5.000, wah udah 5.000 nih, ternyata masih naik lagi ke 7.000, 8.000 sampai 10.000 gitu loh. Jadi kalau saya tuh eh, biarin aja, saya nggak targetin ya harus saya jual sekarang gitu loh. Kalau dia masih ada potensi bisa naik lebih tinggi, kenapa kita harus jual murah gitu loh. Kalau Hmm. saya begitu, cuman mungkin setiap orang pandangannya beda-beda gitu ya. Hmm. Gitu. Kalau saya let the profit runs gitu. Dulu memang saya dulu pikir Pani paling kalau kita 5.000 nih kita udah kayaknya luar biasa. Kalau udah 5.000, saya udah hitung-hitung. Wah kalau udah 5.000 nih duit saya udah ratusan miliar nih. Ternyata 5.000, wah ini masih panjang lagi gitu loh. Bisa lebih tinggi lagi gitu. Ya udah saya tahan aja gitu loh. Kemarin Seperti itu. kalau nggak salah di tahun 2022 tuh sempat nembus sampai 10.000 kan kok? Iya sempat bahkan 12.000 sebenarnya. Heeh. Nah itu kok take profit 12.000. juga Enggak, atau? itu saya nggak take profit. Itu malah saya Hmm. tebus right isunya, barang saya jadi banyak di situ. Hmm. Gitu loh. Bahkan Oke. sebenarnya pas saya masuk Pani,
Orang-orang kan bilang saya beli Pani itu bukan di harga 100, saya beli itu di pucuk di 4.000 sebenarnya. Di sebelum right issue pertama di 4.000. Waktu itu dia udah arak di 4.000 gitu loh. Terus saya hitung-hitung valuasinya, perusahaan kayak begini valuasi 1T, ini nggak mungkin gitu loh. Nah di 4.000 itu saya beli, 3 bulan saya kumpulin barangnya gitu loh. Dia turun ARB, saya beli lagi. Dia turun ARB, saya beli lagi. Saya kalau udah yakin ya udah saya beliin aja, 3 bulan saya kumpulin barangnya gitu loh. Dan terbukti saya benar. Nah orang-orang bilang, lu gila banget bro, gitu, beli di pucuk gitu loh. Gue bilang ini emang di pucuk, tapi pucuknya sekarang ini bakal jadi terendahnya nanti di masa depan gitu, di tahun depan ini jadi terendahnya gitu loh. Dan ternyata terbukti benar gitu loh. Itu pucuknya saat itu yang saya beliin terus sampai 3 bulan itu ternyata terbang ke 12.000 gitu. Dan di situ pun saya tebus lebih banyak lagi, jadi dapat barangnya banyak gitu loh. Dan sebenarnya saya juga dihujat-hujat ya, sempat apa setelah right issue kan dia turun balik lagi ke 600 perak ya, 600 perak ya average saya. 600 perak itu sebenarnya dia udah sempat ke 2.000, terus dia turun lagi ke 1.000 gitu. Ya udah saya rasa bodoh aja gitu loh, saya hold aja gitu. Ternyata terbukti dia setelah koreksi dia naik lagi lebih tinggi gitu loh. Saham itu memang selalu naik turun, nggak mungkin dia naik terus gitu loh. Kayak contohnya misalnya kemarin naik, hari ini turun gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Pasti nanti dia bakal naik lebih tinggi gitu loh. Gitu. Emang normal untuk saham itu naik turun gitu loh. Ini ada yang nanya nih, cara tahu corporate action gimana? Apa itu maksudnya? Corporate action itu ya kita harus tahu misalnya ini lebih ke bisnis ya. Ini kalau kita misalnya punya otak bisnis gitu, kita udah tahu feelingnya gitu loh. Misalnya perusahaannya luasan tanahnya misalnya hampir 10.000 hektar gitu loh, tapi lahan sekarang itu misalnya baru 1.000 gitu loh. Kita udah tahu gitu loh. Pasti ada corporate action lagi ke depannya gitu loh. Buat tambahin lahan-lahan yang belum masuk gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya interesting nih. Jaga psikologi sendiri gimana? Karena kan yang tadi masih nyambung ya, karena kan tadi Koko bilang ya, naik turunnya lumayan ya, kayak roller coaster ya kok ya. Lumayan. Contohnya, misalnya kemarin turun ya, Pani kemarin turun. Misalnya itu sekali penurunan gitu mungkin hilangin duit saya belasan miliar juga gitu loh. Tapi daripada saya keluar, bikin makin hancur, terus saya masuk lagi, naik belinya juga susah, koleksinya udah diemin aja gitu loh. Tuh. Karena mungkin kalau duitnya kecil gitu, misalnya duitnya cuma 1 miliar, mungkin keluar masuk gampang gitu ya. Tapi setelah duitnya udah banyak, kita tuh udah nggak bisa masuknya itu kayak keluar masuk itu udah nggak bisa gitu, udah susah. Tuh, jadi mendingan kita masuk, kita tahu ini bisa naik lebih tinggi, ya udah di hold aja gitu loh. Gitu. Terus udah gitu kita harus psikologisnya, kita harus anggap, kita nggak boleh take uang itu terlalu personal menurut saya ya. Saya anggap uang itu cuma angka gitu loh. Yang penting gimana kita growing angka ini supaya angkanya naik terus aja gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah, aku mau tanya juga kok. Menurut Koko, corporate action apa sih yang paling menarik gitu? Yang paling menarik sebenarnya yang selalu kasih saya keuntungan terbanyak itu sebenarnya right issue sebenarnya. Setiap kali right issue itu setiap kali saya untung gede sebenarnya. Oke. Gitu. Cuman yang memang right issue Pani yang kemarin ini memang nggak semenarik yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi menurut saya one day dia bakal menarik gitu loh. Tapi saya bisa salah ya, tetap ini disclaimer on lah. Itu kenapa toh? Kenapa kayak gitu kok? Kayak kenapa nih? Maksudnya kenapa? Maksudnya ya kenapa? Maksudnya itunya apa? Kenapa right issue gitu? Karena setiap kali right issue itu dia artinya ada penambahan modal baru gitu kan. Jadi itu biasa tuh itu uang udah pasti gitu kok. Penambahan modal. Iya, biasa right issue itu kalau itu biasa penambahan, dia kan right issue itu kan menambahkan dengan adanya right issue sebenarnya perusahaan itu jadi lebih besar gitu loh. Asetnya itu lebih jadi berkembang gitu loh. Gitu. Jadi setiap kali ada right issue biasanya itu ada asetnya double gitu. Tapi kita harus lihat right issue-nya ini benar-benar tuh nambahin aset gitu. Kayak contohnya di Pani.
dia right issue, lahannya jadi lebih gede lagi gitu loh. Hmm. Terus kayak contohnya di bank digital, dia right issue itu dia tambah modal, jadi 3 triliun, ada yang 6 triliun, ada yang 8 triliun gitu. Nah, itu kan jadi gede gitu ya. Nah, kalau right issue yang seperti itu bikin market cap perusahaan itu jadi lebih besar, jadi itu menarik gitu loh. Jadi perusahaan yang sekarang ini jadi under value gitu loh. Tapi ada juga right issue yang tidak menarik. Contohnya misalnya dia right issue buat bayar hutang. Itu nggak menarik. Itu artinya lu cuma cari modal, bukan bikin perusahaannya gede, malah cuma buat bayarin utang. Nah itu perusahaan yang nggak sehat. Itu right issue yang kayak gitu saya nggak lirik. Gitu. Oke, ini ada yang nanya nih kok. 1 miliar pertama ke 100 miliar pertama sesusah apa kok? Sebenarnya di dunia itu paling susah itu sebenarnya 1 miliar pertama sih. Iya, Saya itu butuh bertahap. Iya betul. Ini bahkan ini kalau kita sering baca ya, baca buku-buku bisnis, baca bukunya Warren Buffett. Warren Buffett aja ngomong gitu, the first million is the hardest gitu loh. Termasuk saya juga merasain gitu loh. Waktu saya bisnis gitu ya, 1 miliar pertama tuh udah mau kekumpul nih, udah dikit lagi nih 1 miliar nih, rugi. Udah kumpul nih, bisnis sepi gitu loh. Jadi 1 miliar pertama itu paling susah sebenarnya. Tapi begitu kita udah hit 1 miliar, itu gulung apapun tuh jadi cepet gitu loh. Kayak contohnya misalnya kita cuma punya uang 10 juta gitu ya. 10 juta kita untung 100% cuma 10 juta. Tapi kalau kita udah punya untung, misalnya uangnya udah berkembang jadi 1 miliar. Untung 100% tuh jadi another 1 miliar lagi gitu loh. Itu pun kita pakainya sedikit aja udah memenuhi kehidupan kita gitu. Jadi sebenarnya yang susah itu memang kita kumpulin 1 miliar pertama. Tapi setelah kita udah dapet 1 miliar pertama, semuanya itu jadi gampang sebenarnya. Oke, aku mau tanya nih dari aku sendiri kok. 1 M pertama Koko di invest itu tuh butuh waktunya tuh berapa lama? Kalau nggak salah tadi Koko bilang kan awalnya tuh modalnya 10 juta, terus naik jadi 500. Itu bener nggak sih? Atau aku ada kesaru ya? Enggak, sebenarnya awal saya coba saham itu memang mulainya dari 10 juta. Tapi 1 miliar pertama saya itu sebenarnya bukan dari saham. 1 miliar pertama saya itu sebenarnya dari bisnis. Saya bisnis ekspor gitu loh. Saya trading. Saya cari barang orang, saya ekspor ke luar negeri, saya dapat komisinya yang tengah-tengah itu. Jadi sebenarnya bisnis ekspor tuh nggak pakai modal. Jadi saya trading begitu, saya dapatlah terkumpul 1 miliar gitu loh. Nah 1 miliar ini saya all in sebenarnya di saham gitu loh. Tapi kena market crash jadi sisa 500 juta. 500 juta ini saya all in di Arto sebenarnya seperti itu. Gitu. Jadi 1 miliar pertama saya di bisnis sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada nanya, untuk bank digital apa masih oke? Seperti BBYB gitu. Jujur kalau saya belum ngelirik ke sana lagi sih. Saya belum ngelirik. Paling kalau ada pun saya ya trading aja duit-duit kecil gitu loh. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaannya menarik nih kok. Banyak banget yang tanya dan antusiasnya luar biasa nih. Nah, aku mau tanya kok, kalau untuk 2024 nih, 3 saham deh kok yang jadi stock pick. Tapi again ya disclaimer ya, jadi baik UC ataupun Koandri sendiri tidak menyarankan untuk jual atau beli, jadi keputusan di tangan masing-masing. Gitu. Kalau saya sih tetap masih hold saham properti andalan saya ya gitu loh. Tapi kalau teman-teman ya memang setiap orang beda-beda ya. Kayak misalnya contohnya saya doyan makan pizza, ada orang yang nggak doyan makan pizza gitu. Jadi memang preferensi orang tuh beda-beda ya. Misalnya ada saya bilang perusahaan ini bagus, ada orang bilangnya batu bara lebih bagus gitu. Sebenarnya memang itu tuh kalau saham bagus itu tergantung preferensi ya. Nah kalau saya memang preferensi saya masih di Pani, karena menurut saya Pani masih bisa gain lebih tinggi gitu loh. Oke, nah tadi juga ada yang nanya nih kok, saham batubara bagaimana prospeknya? Kalau batu bara saya lebih trading siklus aja gitu ya. Saya nggak pernah hold terlalu lama sih. Soalnya kalau di hold terlalu lama dia kadang malah balik lagi ke semula gitu loh. Biasa saya udah untung beberapa udah saya take profit gitu loh. Nah kalau untuk Koko ada invest di sektor energi nggak kok? Nggak, saya cuma trading. Trading, oke. Bener-bener, Nah, soalnya saya bener-bener kalau dapet saham bagus saya all in gitu loh. Jadi saham-saham yang lainnya itu cuma tradingan doang sebenarnya. Ini Gitu. juga ada yang Itu nanya pun pakai kalau saham, margin ya. kalau saham Indi gimana kok? Eh 52 week low apa masih bisa naik?
Saya karena saya nggak invest di sana, jadi saya nggak pelajarin, jadi saya nggak bisa komen lebih Iya dalam sih. gitu. Takutnya saya salah ya, gitu. Mm-mm. Karena saya nggak invest, saya takutnya saya bilang jelek, totonya besok terbang, saya bilang bagus, totonya besok anjlok gitu. Jadi saya nggak terlalu mau komentar saham-saham yang saya nggak pegang sih gitu loh. Oke. Ini ada yang nanya nih kok. Jadi 3 stock pick lainnya apa kok selain Pani untuk di 2024? Di 2024 menurut saya sih nomor satu saya masih hold ya, tentunya Pani saya masih hold ya. Saham-saham Hmm. lainnya mungkin kalau saya trading mungkin di Goto ya, kalau dia lagi naik saya boleh ikutan gitu ya. Hmm. Sisanya ya mungkin saham-sahamnya Pak Prayogo kadang kalau udah turun dalam mungkin boleh kita pantau lagi gitu ya. Hmm. Itu doang sih yang saya sebenarnya mainnya tuh di situ-situ aja gitu. Jadi contohnya misalnya saya untungnya itu sebenarnya tuh nggak di banyak saham gitu. Kalau orang kan suka cari-cari saham baru ya, kalau saya nggak. Contohnya misalnya Arto, saya tuh sebenarnya keluar, saya udah take profit yang pertama udah untung gede. Sisanya tuh sebenarnya saya ada trading Arto lagi juga sebenarnya untung juga gitu loh. Seperti itu. Hmm. Jadi saya memang mainnya tuh di emiten-emiten itu aja sih sebenarnya. Dia turun saya beli lagi, dia turun saya beli lagi, seperti itu aja sih. Oke, ini ada yang komen kok, agresif boleh, tapi kita harus safety bos. Untung-untung kita dapat yang beggar. Kalau kena pom-pom gimana, malah rugi karena beli satu paham. Tapi tadi ini udah dijelasin ya sama kok Andri, udah benar-benar dicek juga dari background-backgroundnya gitu kan. Jadi nggak, menurutku juga nggak asal ya kok. Atau kok ada mau nambahin nih? Eh, itu balik ke diri masing-masing ya. Tergantung sebenarnya Hmm. orang-orang itu, setiap orang itu ada jiwa resikonya masing-masing gitu loh. Ada orang itu yang risk profile-nya itu dia low, ya udah dia main aman, diversifikasi gitu loh. Kalau Hmm. saya memang kalau saya memang jiwa saya itu agak agak gila gitu loh. Dari dulu saya umur 21 aja saya udah bisnis alat berat itu pakai duit utang, utang bank gitu loh. Jadi Hmm. saya emang dari dulu tuh saya emang berani gitu loh. Kalau saya menurut saya duit saya masih dikit udah saya hajar terus aja gitu loh. Jadi itu tergantung risk profile masing-masing ya. Kalau misalnya duitnya duit panas jangan, mendingan main yang aman-aman, silahkan ya cari perusahaan-perusahaan yang under value. Kalau duitnya duit dingin, kalian hilang pun nggak kepikiran ya udah gitu loh. Karena contohnya misalnya saya hilang 1 miliar kemarin cut loss di Goto gitu ya, sakit tapi saya nggak kepikiran gitu loh, nggak saya pikirin terus gitu loh. Di hidup itu kadang kita menang, kadang kita kalah, itu it's just part of the game gitu loh. Kayak Ronaldo aja udah jago main bola gitu dia masih bisa kalah. Sama saya juga invest saham nggak setiap kali menang juga, ada salahnya juga gitu loh. Hmm. Gitu. Tergantung kita seberapa berani aja gitu loh. Jadi balik lagi Tapi kayak sebenarnya kok. contohnya, kalau kayak contohnya penyesalan saya soalnya di Arto dan BBH itu saya nggak all in. Kalau di Pani itu saya all in, jadi itu begitu dia naik tuh saya dapatnya berasa banget gitu loh. Hmm. Jadi saya nggak mau lagi tuh masuk setengah-setengah gitu ya. Kalau dari pengalaman saya gitu. Jadi kalau saya udah yakin, udah saya beliin terus. Dia turun, saya beli. Dia turun, dia ARB, saya beli. Saya tampung semua barangnya. Gitu loh. Jadi Jadi itu balik lagi terbalik ke ke profil orang sama emang keyakinan ya kok, kayak dari keyakinan, tadi. betul. Aku ngeliat kayaknya emang udah yakin banget di satu saham ini, ya udah emang bener-bener go out di situ ya kok ya. Betul, betul. Karena Hmm. keyakinan itu nggak bisa, conviction itu nggak bisa dipinjam gitu loh. Misalnya saya bilang, nih sahamnya Hmm. bagus nih, tapi teman saya misalnya udah naik sedikit dia jual. Akhirnya dia ketinggalan gitu. Sama kan? Kayak contohnya misalnya, Hmm. Pani ini udah naik, saya nggak jual karena keyakinan saya masih ada, masih besar gitu di sana gitu loh. Hmm. Gitu. Nah itu setiap orang beda-beda ya, nggak bisa dipaksakan kan. Hmm. Gitu. Oke, nah ini ada yang nanya juga nih kok. Saham-saham yang sampai saat ini masih di hold, itu tadi udah dijawab ya. Pani, ya kan? Iya, betul. Heeh. Terus cara menganalisa corporate action yang bagus, yang potensial gitu kok. eh ya tentunya corporate action ini harus bikin perusahaan ini makin gede gitu ya. Kayak Hmm. contohnya kayak di bank digital itu dulu saya tuh tahu peraturan BI bahwa bank-bank mini itu dia harus penambahan modal 1 triliun setiap tahun gitu loh. Nah saya tuh tahu juga bahwa profit bank itu kecil gitu loh. Nggak mungkin bank itu punya dana buat nambah modal
right issue dia. Jadi pasti bakal ada investor-investor gede gitu loh. Ya udah kita betting aja gitu, kita hajar aja gitu. Oh perusahaan-perusahaan ini Bank Mini nih dia nggak ada modal, udah kita tembak-tembakin aja gitu duit gitu. Sisanya ya udah sabar gitu. Kalau dia dibeli sama investor yang bagus pasti terbang gitu loh. Gitu. Sebenarnya di saham itu main sabar-sabaran juga sih. Kita nggak bisa bilang kayak kok misalnya hari ini sahamnya turun gitu, besok totalnya turun lagi gitu. Tapi nanti pas naik bisa lebih tinggi gitu loh. Karena udah berapa kali ya, Arto juga udah pernah turun, BBHI juga pernah turun, Pani juga pernah turun, turunnya juga nggak kira-kira, tapi begitu naik, dia naiknya berkali-kali lipat gitu loh. Gitu. Adanya yang orang jualan malah ketinggalan gitu, dia nggak dapet kenaikan tertingginya gitu loh. Oke, nah teman-teman, ini karena masih banyak banget yang tanya, dan pertanyaannya itu ada yang di-repeat, ada yang sama, jadi nggak bisa semuanya dibacain karena keterbatasan waktu. Dan tenang aja, ini videonya di-save gitu kan, video di-save di Instagram GUC, jadi nanti kalian bisa lihat gitu kan. Jadi mohon maaf banget untuk semua pertanyaan yang mungkin nggak bisa dibaca satu-satu ya. Dan terima kasih untuk antusiasnya. Mungkin kalau pada heboh banget, seneng banget, nanti kita akan undang Ko Andri lagi ya kok ya. Gitu. Boleh. Jadi ini banyak banget dari tadi juga ada juga yang udah di sortir gitu. Karena di sini juga kan kita nggak akan bahas tentang satu saham terus menerus gitu kan. Gitu. Nah, untuk insight-insightnya kalian juga bisa follow Ko Andri langsung ya. Ko Andri juga tiap hari juga udah ngebagiin gitu. Nah, ada pertanyaan Iko. Pandangannya tentang Meta yang mau delisting gimana? Meta sebenarnya saya ada sempat masuk ya, tapi saya udah keluar sih, saya udah trading sih, saya waktu itu trading doang, saya udah keluar sih. Sebenarnya kalau dia delisting karena jadi private harusnya jadi bagus ya, karena kan nanti dibayarnya harganya lebih mahal biasanya sih seperti itu ya. Oke. Kalau cara hitung nilai valuasi masa depan itu gimana kok? Nah tergantung kalau misalnya kalau bank digital itu sebenarnya yang dihitungnya itu dari market cap-nya, dari market dia bisa dapat orang sebanyak apa gitu loh. Itu kalau dari bank digital ya. Dia bisa dapat customer seberapa banyak, kedua karena dia digital, dia harus bisa dapat pendapatan itu sebesar-besarnya. Nah, bank digital itu hancur karena apa? Bank digital itu dia pertama gagal dapat customer karena BCA itu terlalu besar. Kayak contohnya misalnya di Cina gitu ya. Itu bank digitalnya itu berhasil mengalahkan bank konvensional gitu loh. Kalau di Indonesia itu bank konvensionalnya itu si BCA itu terlalu besar, si bank digitalnya itu nggak bisa kalahin BCA gitu. Jadi dia gagal dapat new customer sama dia pendapatan keuangannya meleset gitu loh. Disitulah sahamnya crash gitu loh. Karena investor-investor mulai kehilangan keyakinan dia buang gitu loh. Disitulah crash. Nah kalau valuasi di perusahaan properti tentunya dari land bank, dari tanahnya seberapa gede. Makin tanahnya makin besar, tanahnya masih belum dipakai, masih gede, cadangannya makin gede, artinya dia masih berkembang terus gitu loh. Gitu. Jadi valuasi perusahaan itu sebenarnya nilainya itu beda-beda gitu loh. Tergantung bidang usahanya apa gitu loh. Gitu. Kenapa saya nggak masuk properti-properti lain? Kan yang lain paling bilang, kok kenapa nggak masuk BSD atau CTRA atau apa gitu loh. Menurut saya lahannya udah mentok gitu, perkembangannya ada perkembangan tapi nggak bisa semasif si Pani ini gitu loh, seperti itu. Si Pani ini lebih masif lah gitu. Oke, nah ini selain tadi ya Pani dan itu yang banyak ditanya, ini nanya juga nih pendapat Ko Andri tentang saham blue chip seperti Big Banks dan keterkaitan Winres sendiri gimana? Sorry tadi putus sedikit. Tentang saham blue chip seperti besar dan keterkaitan Winres sendiri gimana? Kalau saham-saham yang blue chip sebenarnya tetap bagus ya, kayak misalnya contohnya kalau kita mau aman gitu ya, kita masuk BCA gitu. Sebenarnya ya itu bagus, cuman menurut saya tergantung nih kita mau bikin uang kita aman atau kita mau doublein uang kita. Kalau kita mau doublein uang kita harus cari saham-saham yang kecil jadi besar. Itu duitnya lebih cepat dibanding kita cari invest di saham-saham blue chip gitu loh. Saham blue chip bisa naik nggak? Bisa, cuman menurut saya gainnya nggak bisa besar gitu loh. Ya paling 20% setahun gitu loh.
Itu. Oke. Nah, kalau Koko sendiri ada main nggak sih kok saham blue chip? Enggak, saya terakhir masuk blue chip itu di 2020, itu pun BNI ya. BNI saya itu Hmm. naik 40% Mm-mm. karena market crash. Udah, itu terakhir kalinya saya pegang blue chip sih. Sisanya saya mainnya di saham-saham kecil, saham-saham ternaknya, tapi bukan gorengan ya. Saham kecil, Mm-mm. tapi pemiliknya itu menurut saya sangat kompeten gitu loh. Itu. Jadi saya Hmm. nggak main di saham gorengan yang nggak jelas itu saya nggak main gitu. Oke. Ini pada heboh banget ini, ampun. Oke. Nah, dari tadi ini banyak banget nih kok yang tanya tentang analisa saham. Gimana, Koko masih mau jawabin kah? Eh ya boleh. Oke. Ada yang nanya tentang PYFA kok. PFA dia kan mau right issue ya, mau right issue besar. Mm-mm. Cuman saya belum ngelirik sana gitu loh. Belum Hmm. ngelirik sana. Karena valuasi sekarang udah 500-an M ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak ingat ya harga sekarangnya. Cuman yang terakhir mungkin 500-an M. Terus dia punya right issue, kalau yang saya nggak salah baca sekitar 1 triliunan ya, 1 triliunan lebih. Berarti dia ada upside tuh sekitar ya double lah gitu loh. Ya paling bisa kenaikannya segitulah gitu. Mm-mm. Oke. Tuh. Kira-kira Goto ada right issue nggak ya kok? Nggak ada, kayaknya Goto nggak ada right issue ya. Gitu. Dia kayak si TikToknya udah langsung masuk ya. Cuman jelasnya itu gimana? Saya nggak sih, saya cuma trading doang kalau di TikTok gitu loh. Tapi kalau teman-teman misalnya yakin misalnya TikTok dengan adanya TikTok Shop keuangannya Goto bakal bisa lebih baik, ya artinya nanti sahamnya bakal naik gitu loh. Contohnya kayak misalnya Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang gede kayak BlackRock gitu, kayak fund-fund Amerika yang gede-gede itu kan udah pada masuk TikTok ya. Tapi kemarin crashnya itu dari misalnya dari 108 dia anjlok ke 90, itu juga asing-asing juga yang jualan gitu loh. Gitu. Hmm. Jadi asing ini memang ya kalau dia beli naik, kalau dia jualan ya pada turun gitu. Hmm. Oke. Nah, prospek Bris gimana kok kabarnya? Lagi bangun aset? Dia lagi bangun aset lagi gitu. Artinya bagus atau enggak nih kok? Jujur saya nggak pelajarin BRIS ya, jadi saya nggak bisa komen jadi lebih Hmm. bagus atau gimana gitu loh. Oke. Karena saya Eh, memang mainnya di saham-saham yang saya lagi mau masuk aja gitu. Jadi nggak semua saham itu saya bisa pantau karena nggak cukup waktunya gitu loh. oke. Ada saham-saham yang lagi mau masuk ya kok ya. Berarti boleh di-spill ya kok. Belum lah, Nanti belum. pantau Instagramnya kok Andri ya teman-teman. Katanya ada lagi nih. Berarti nanti ada the next Funny, the next apa lagi nih kok. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut aku bagus. Bagaimana kita mengkonfirmasi rumor kalau akan ada akuisisi atau corporate action? Tadi ada yang nanya juga di atas, apa taunya ada orang dalam atau enggak? Itu tuh gimana gitu kok? Kalau saya, menurut saya itu juga itu. Nah, sama lah kayak kita berbisnis itu ya. Berbisnis itu pinter doang nggak cukup. Jadi kita tuh harus networking sebenarnya. Nah, kalau di saham ini kita juga harus sering-sering networking sama orang-orang sekuritas ya. Sama misalnya ada RUPS, kita sering datang, kita ngobrol sama orang-orang sekitar, itu kita tuh dapat banyak informasi sama dapat banyak insight sebenarnya dari sana gitu loh. Nah, dari sana itu kita bisa eh, klarifikasi gitu loh. Bener nggak sih ini gue denger rumor begini, rumor gitu gitu. Jadi situ kan kita tahu gitu loh. Oh, ngarahnya ke sini. Dari situ kan kita bisa connecting the dots gitu loh. Seperti Oke. itu. Itu kayak misalnya Ini saham yang saya pegang, kalau ada RUPS itu saya selalu datang gitu. ini ada yang nanya nih kok. BBYB kabarnya mau RI kok, gimana pandangannya? Eh kalau BBEB paling bagusnya trading aja, jangan dipegang lama. Hmm, Kenapanya mungkin saya nggak bisa sebut di sini, pokoknya ya trading aja lah gitu. Kalau udah karena untung ya udah di take profit gitu loh. Gitu loh. karena dari tadi tuh Karena lumayan banyak yang nanyain karena BBYB. kenaikannya itu nggak pernah sustain gitu loh.
Biasanya Hmm. sudah naik level tertinggi tertentu dia biasanya drop gitu loh. Oke. Nah, contoh saham third line tapi kompeten kok. eh nah itu yang agak susah carinya ya, nggak gampang gitu loh. Jadi ibarat di banyak perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini pasti ada satu tuh yang jadi diamond gitu loh. Cuman nggak gampang cari yang kecil-kecil ini jadi diamond gitu loh. Itu kayak Hmm. ibaratnya kayak orang dari duit 10 juta jadi 1 miliar itu kan susah gitu kan. Nah, tapi pasti ada di dunia ini orang yang duitnya 10 juta jadi 1 miliar itu sebenarnya ada gitu loh. Nah, ini juga sama, cari perusahaan-perusahaan ini tuh ada, cuman nggak gampang gitu, nggak selalu gitu loh. Gitu. Oke. Biasa tuh Ini harus ada akuisisi sesuatu gitu loh. Oke. Nah, teman-teman yang baru pada join, ini ada pertanyaan yang pengulangan yang mungkin nggak bisa dijawab. Nanti kalian tinggal lihat aja ya. Ya, ini videonya di save, ada di Instagramnya GUC. Gitu. Nah, ini kok ada yang nanya, Arto gimana kok? Arto, saya ada pegang sih Arto, cuman harga saya di bawah banget, udah untungnya 80%-an gitu. Hmm. Ini ada yang nanya, tips tap riding gimana kok? Tips apa, sorry? Tap riding. Tap riding apa ya? Ini dari Jai Wardaya yang nanya. Oke. Mungkin bisa Kurang. diperjelas, Pak. eh Cuan gimana kok kalau udah untung ribuan persen? Ini menarik nih pertanyaannya. Cuannya Apa gimana gimana lagi gimana? kalau Cuannya? cuan gimana kalau udah untung ribuan persen? Kan kayak Koko sekarang udah pernah untung kan yang ribuan persen gitu kan. Heeh, Nah, heeh. itu gimana tuh masih cuannya lagi gitu. Nah, mungkin mungkin kalau misalnya duit kita di bawah 100 miliar, mungkin kita bisa mainnya tuh all in ya kalau mau cepetin dobelin uang gitu loh. Hmm. Tapi mungkin kalau udah duitnya udah mulai besar itu mungkin nextnya berikutnya saya nggak bisa masuk mungkin semuanya gitu loh. Mungkin kalau saya dapat saham lagi yang bagus kayak Pani, mungkin saya cuma bisa masuk mungkin 10 miliar, 20 miliar maksimal gitu loh. Gitu. Hmm. Nggak Oh, bisa, ini masuknya nggak bisa semuanya. tap trading itu maksudnya baca bid palsu kok. Untuk scalping maksudnya baca bid over ya, Mas. Baca bid palsu. Kalau trading mungkin itu dipantau ya, tapi kalau saham yang saya pegang, misalnya yang saya pegang long term gitu ya, kayak misalnya contohnya Pani, saya nggak terlalu takut sih. Pasti trader-trader yang iseng-iseng gangguin pasti ada aja gitu loh. Tapi Hmm. saya tahu one day dia pasti lebih tinggi gitu loh, nggak bisa selamanya gitu loh. Jadi saya nggak terlalu perhatiin sih gitu loh. Terus kayak saham-saham yang misalnya saya scalping itu banyak kan di saham-saham yang kayak gede gitu loh, kayak Goto gitu loh. Saya sekali scalping misalnya berapa miliar, masuk berapa miliar, keluar berapa miliar gitu, itu kan cepet banget ya. Itu Hmm. rata-rata eh, susah lah bisa 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 gangguin Goto gitu ya. Cuman Hmm. cuman beberapa orang-orang tertentu doang yang bisa gitu loh. Oke, gimana kok? Masih semangat buat Mungkin bacain? last question kali ya, karena udah 1 jam kan ya. Iya, betul. Udah mau 1 jam dan ini pertanyaannya masih banyak banget. Nanti mungkin kita akan bahas di nextnya ya, gitu. Uh, Last questions. Ntar aku takut nih kok kalau masih banyak banget ntar gue diprotes lagi. Oke. Nggak apa-apa, kita paling nextnya lah kita Mm-mm. lanjutin ininya. Oke, mungkin untuk penutupan ya, ini pertanyaan yang juga mewakilkan aku sendiri, tapi sebenarnya jawabannya udah ada tuh di Instagramnya Ko Andri kalau kalian follow gitu. Ke Ko Andri ada ini nggak? Ada invest di BTC atau enggak? Saya sendiri sebenarnya nggak ada sih. Cuman menurut saya kalau orang tanya BTC bisa naik nggak? Menurut saya kalau ditarik panjang pasti naik gitu loh. Sebenarnya BTC sama saham itu, saham blue chip itu sebenarnya mirip lah. Dia ada naik, ada turun, tapi kalau ditarik long term bisa naik nggak ya? Mungkin bisa aja gitu loh. Gitu. Cuman kalau saya sendiri belum gitu loh. Karena saya tuh fokusnya tuh ke portfolio. Yang penting mana yang bisa kasih saya return lebih cepat aja gitu loh. Contohnya misalnya Bitcoin tahun ini mungkin udah 100 kenaikannya 150%. Tapi di panik saya tahun ini saya naiknya 600% gitu, 500%, 500 sampai 600%. Ya udah saya mendingan fokus aja di panik gitu, nggak usah saya keluarin ikutan ke Bitcoin gitu. Kalau kita pecah malah kenaikan portfolio kita jadi lebih pelan gitu loh. Jadi mendingan kita pilih satu,
mana yang kira-kira naiknya lebih cepat gitu. Jadi fokus aja di portfolionya, nggak usah fokus di emiten-emitennya. Setiap hari itu ada saham yang naik gitu loh. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan, semuanya kita ikutin. Kita gitu. Kalau saya sih begitu. Oke. Gitu. Nah, last question ya kok. Gimana sih cara menghadapi nafsu nih untuk tutup poin? Untuk take profit, sorry. Oh, untuk take profit. Kalau saya begini ya, kayak misalnya duitnya saya ambil pun sekarang gitu ya. Duitnya mau dipakai buat apa gitu loh. Kalau misalnya duitnya kalau saya ambil sekarang, duitnya itu udah selesai bekerja cari duit gitu loh. Menurut saya itu duit itu harus bisa kerja cari kita duit lebih banyak gitu loh. Jadi saya tuh sebenarnya saya nggak mau nganggurin duit tuh terlalu banyak di rekening gitu loh. Karena kalau kita nganggurin di rekening artinya duitnya itu berhenti bekerja gitu loh. Jadi saya itu sebenarnya eh, taruh aja duitnya di situ biar dia berkembang lebih gede lagi gitu loh. Gitu loh. Makanya kan misalnya Bu Sri Mulyani ada bilang ya, kalau di negara maju itu orang-orangnya itu kerjanya santai tapi duitnya bekerja keras. Kita di Indonesia itu terbalik, orangnya bekerja keras tapi duitnya pada nganggur di bank gitu loh. Gitu. Jadi kita tuh sama, kita harus ikutin orang luar negeri, kerjanya santai aja gitu loh. Tapi hasilnya maksimal gitu loh. Gitu. Jadi percuma nih misalnya ada orang tuh sibuk banget kayak dulu saya sibuk banget ya di kantor, bolak-balik tapi duitnya kagak ada gitu loh. Mendingan tuh kerja itu orientasinya ke hasil gitu, bukan ke sibuknya gitu loh. Percuma kita sibuk setengah mati kalau hasilnya kagak ada. Kalau menurut saya sih itu. Oke, nggak berasa ya, udah sejam. Iya. Thank you banget Ko Andri dan thank you juga teman-teman. Nah, untuk nextnya mungkin untuk banyak pertanyaan ini mungkin akan undang Ko Andri lagi kalau Ko Andri berkenan dan mungkin akan lebih dispesifikin lagi gitu ya. Nah, terus teman-teman, ini buat kalian yang belum mengenal Jasa Utama Capital, itu ada Jasa Utama Capital Sekuritas ini udah ada dari tahun 1998. Dan di tahun 2010 JUS ini jadi ganti nama menjadi GUC. Nah, jadi ayo saya mau mengajak kalian untuk boleh di-follow Instagramnya karena juga ada banyak insight-insight tentang saham hari ini gitu dan kita ada live setiap hari untuk membaca IHSG dan tren-tren lainnya gitu. Nah, kelebihan dari Juicy ini adalah antrian order di Juicy itu sangat cepat dan terus gratis untuk biaya data feed dan tersedia di aplikasi di desktop maupun di mobile. Jadi kalian yang lebih kayak desktop friendly atau handphone friendly gitu kan, itu ada semua aplikasinya. Jadi untuk registernya itu ada di register.guc.co.id gitu. Oke, ditunggu ya teman-teman dan terima kasih sekali untuk antusiasnya. Terima kasih juga Ko Andri. Bye. Nanti ini akan di save, tenang saja. Oke, bye bye. Have a good rest guys.